Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Bagaimana, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Di sini nanti kita akan membahas yang pertama tentang akidah, yang kedua nantinya hubungan antara Islam, iman, Islam dan ihsan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran. Bagi yang ingin dicatat atau hal-hal yang penting dicatat, dipersilakan. Nantinya akan dikumpul juga ya catatan dari awal pertemuan sampai akhir, nantinya akan dikumpul. Itu merupakan tugas akhir Ananda nanti ketika kita melaksanakan ujian semester. Baiklah, kita Ibu mulai ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang akidah. Ibu mau tanya, yang kemarin juga Ibu sudah mengatakan bahwasanya akidah itu adalah keyakinan kita terhadap sesuatu, pemahaman kita dan pengimplementasian kita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita percaya bahwasanya agama Islamlah agama yang akan nantinya diterima Allah di sisinya. Agama Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Baiklah, akidah Islam ini juga kita pelajari lebih lanjut, yaitu nantinya tentang rukun iman. Rukun iman ini kan terdiri dari 6. Yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, rasul, kitab, dan kadar baik, kadar buruk, hari kiamat, kadar baik dan kadar buruk. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke iman. Iman di sini yaitu percaya. Kita percaya, kita meyakini, kita membenarkan dalam hati, melaksanakannya dalam perbuatan, yaitu perbuatan dan tingkah laku yang baik-baik dari perkataan kita, tutur kata kita, cara kita menghargai, cara kita saling menghargai satu sama lain. Misalnya saat berbicara dengan orang lain, maka kita harus menghargai, kita jangan memotong-potong pembicaraan. Kita tidak boleh memotong-potong pembicaraannya. Kita harus dengarkan dulu, kita harus memberikan waktu kepada dia. Bagaimana cara kita di sini, yaitu dengan mendengarkannya dengan baik, jangan asal dijawab saja ya. Yang selanjutnya yaitu ihsan. Ihsan ini adalah perbuatan baik kita, baik perbuatan kepada sesama kita, misalnya di lingkungan kita, sesama teman, misalnya teman di dalam sekolah kita, sama-sama bekerja sama dalam misalnya melaksanakan tugas. Kita jangan egois. Misalnya ada teman yang ingin bertanya kepada kita, kalau kita dapat, kita berikan. Misalnya kalau pertanyaannya seperti ini, kita harus misalnya kita memberikan ide, kalau pertanyaan ini kayak gini penguraiannya, misalnya boleh kita berikan, tapi tidak semuanya ya. Kalau semuanya itu sama saja kita tidak memberikan motivasi kepada dia untuk belajar yang baik. Baiklah, sampai di sini Ibu mau tanya dulu, apakah sudah paham dengan apa yang disampaikan? Kalau belum paham, silahkan ditanya, silahkan dicatat hal-hal yang penting. Nantinya catatan ini juga akan dikumpul pada akhir semester ya.
Ibu ingatkan lagi. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Baiklah, lanjut kita kepada akidah Islam ini. Akidah Islam ini yaitu apa ya? Akidah, keyakinan kita dalam beragama. Kita yakin bahwasanya apa-apa saja yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan apa-apa saja yang kita tinggalkan, misalnya kita sewaktu puasa, kan puasa 30 hari, mungkin ada yang puasanya bolong-bolong, bisa diganti, nantinya ini akan mendapatkan pahala dan akan menutupi kesalahan kita. Kalau kita tidak menggantinya, maka puasa kita yang kita tinggalkan ini akan menumpuk dari tahun ke tahunnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang ihsan. Tentang ihsan ini yaitu perbuatan baik kita tadi ya, perbuatan baik. Bagaimana kita mengimplementasikan, misalnya setelah kita sholat, bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita melakukan perbuatan baik setelah sholat. Kita percaya bahwasanya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita yakin bahwasanya setelah kita sholat, hati kita akan menjadi tenang dan semuanya akan mengikut dengan perbuatan kita, akan mengikut dengan perbuatan yang baik. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baiklah, Ibu ingatkan sekali lagi, mohon dicatat ya hal-hal pentingnya. Bagaimana? Sudah dicatat? Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, baiklah Ibu simpulkan materi hari ini ya. Materi hari ini yaitu tentang akidah. Akidah itu yaitu keyakinan kita, terutama kita yang beragama Islam. Yang selanjutnya yaitu tentang hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman itu adalah percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan segala ada yang di langit. Yang selanjutnya yaitu tentang Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang benar-benar nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Yang selanjutnya yaitu ihsan. Ihsan ini adalah merupakan kelanjutan atau kelanjutan dari iman, Islam, dan ihsan ini, yaitu perbuatan baiknya setelah kita melakukan suatu kewajiban, misalnya sholat, semuanya akan mengikut dengan perbuatan kita. Misalnya kita akan tercondong dengan perbuatan yang baik. Baiklah, kalau hubungan antara iman, Islam, dan ihsan ini yaitu sangat erat. Misalnya kita ibaratkan sebuah rumah. Kalau iman itu adalah apa? Iman itu adalah kepercayaan kita, berarti kita menegakkan. Sedangkan Islam itu adalah bangunannya, dan sedangkan ihsan itu adalah cat rumahnya atau perlengkapan yang ada di rumah tersebut. Di sini kita ketahui bahwasanya hubungan iman, Islam, dan ihsan ini sangat ketergantungan. Apabila satu di antaranya tidak ada, maka sama saja dengan nilai nol nantinya. Kalau kita cuma dua saja yang bisa ditegakkan, maka yang lainnya akan sia-sia saja. Misalnya kita percaya, misalnya kita imannya sudah baik, iman, Islam, sedangkan ihsannya atau perbuatannya kurang, atau misalnya dalam pentuturan kata kita kurang atau kurang baik gitu ya. Apalagi kita sebagai
sebagai siswa, atau sekarang sebagai siswa, nantinya akan sebagai mahasiswa. Kita tahu ya mana perbuatan nanti, atau mana yang tutur kata yang baik disampaikan, atau mana yang tidak boleh disampaikan sama sekali, atau yang menyinggung perasaan orang lain. Baiklah, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Bagaimana dengan anak-anak ibu? Apalah sudah paham? Sudah paham ya? Sudah dicatat tadi ya? Alhamdulillah. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dikumpul nanti pada ujian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.